Menjelang buka puasa, banyak orang berlomba-lomba berbagi. Begitu juga dengan Code Blue, seorang konten kreator yang belakangan ini lagi ramai dibahas. Dalam aksi Jumat Berkah, Code Blue turun ke jalan membagikan kue buatannya sendiri ke orang-orang. Sekilas aksinya ini terlihat baik, tapi tidak sedikit yang menilai kalau itu hanya sekedar gimmick. Banyak netizen yang berbakti yang masih ingat masalah lama yang bikin nama Code Blue jadi sorotan. Sebelum aksi bagi-bagi kue ini, Code Blue sempat dikenal karena review kuliner yang kontroversi. Dia mereview usaha makanan seseorang, tapi ternyata reviewnya dinilai tidak sesuai dengan kenyataan. Efeknya, usaha kuliner yang direviewnya itu mengalami penurunan omset drastis. Banyak orang yang percaya dengan review tersebut dan akhirnya tidak mau membeli dari tempat itu. Padahal menurut beberapa pelanggan tetap makanan di sana sebenarnya enak dan tidak seburuk yang direview Code Blue. Setelah ramai dikritik, dia akhirnya meminta maaf. Tapi sayangnya untuk sebagian orang permintaan maaf itu terlambat. Banyak yang sudah menilai dia negatif. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Code Blue muncul dengan aksi bagi-bagi kue di jalanan. Dia sendiri yang bikin kuenya dan membagikannya langsung ke orang-orang yang membutuhkan. Tidak sedikit yang curiga kalau ini hanya cara untuk memperbaiki citra dirinya setelah insiden review kuliner itu. Apalagi aksi ini terekam dengan jelas di videonya dan langsung diunggah ke media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini gue mau ngasih saran aja ya buat Code Blue. Jadi ada 3 hal yang bisa lu lakukan nih untuk ngebersihin nama lu lagi. Yang pertama, klarifikasi. Kalau lu udah klarifikasi dan nama lu masih jelek juga, ya udah lu lanjut ke tahap yang kedua. Apakah tahap yang kedua? Konten berbagi. Kalau lu udah konten berbagi dan lu masih dihujat juga, nama lu masih jelek juga, ya udah mau nggak mau kita harus pakai kartu as terakhir nih. Apakah kartu as terakhir? Asyhadu. Definisi lu nggak licik nggak kaya, tapi kalau lu rakus, lu mampus. Jadi bijaklah dalam mencari cuan ya guys ya. Karena percuma kalau misalkan lu tuh dapat duit banyak-banyak nih ya, tapi ujungnya yang dikorbankan itu tuh nama baik lu, ketenangan hidup lu, ditambah lagi keluarga lu, terutama keturunan lu, yang pasti bakal kena dampak dan imbasnya juga gitu. Belum lagi ketambahan dosa, ganjarannya nanti di akhirat bah. Jadi kalau ada kesempatan dalam kesempitan ya, baiknya lu tuh pikir panjang dulu sebelum buat licik. Jangan langsung digasin Hidup udah paling bener, udah paling enak itu adem ayem. Jangan malah lu cari ribut jadi perkara. Kocak emang. Sekian, terima kasih, bye. Sebagai tukang review makanan, apakah tidak boleh memberikan tanggapan yang negatif kepada makanan yang dia makan? Iya, aku lagi membahas yang lagi rame sekarang, yaitu soal Code Blue yang lagi diserang beberapa resto yang ada di Indonesia. Karena disinyalir memang Code Blue ini memberikan tanggapan negatif dan ternyata ujung-ujungnya adalah memeras restoran tersebut. Bahkan juga beliau sudah mengakui bahwasanya dia menyebarkan berita hoax terhadap restoran tersebut. Dan ujung-ujungnya bersembunyi di balik, oke, lo harus konsultasi nih terkait F&B yang lo bangun. Kembali lagi nih ke persoalan apakah per-review makanan ini tidak boleh memberikan tanggapan negatif terhadap makanan yang dia makan ke sosial media. Jawabannya adalah sah-sah saja, tapi tetap menggunakan bahasa dan tutur kata yang beradab. Dan yang paling utama adalah tetap harus kita memberikan solusi terhadap para UMKM tersebut atau para pendiri F&B tersebut. Misal kayak ini makanannya terlalu asin, makanannya terlalu manis, ini micinnya kerasa banget dan lain sebagainya. Sebagai pelaku F&B, kalau misalkan makanannya di komen terlalu asin lah, terlalu manis, mungkin agak terlalu gimana gitu kan. Cuman memang balik lagi, namanya lidah orang itu sangat-sangat berbeda. Makanya terkadang nih ya, terkadang aku kan juga sering bukan nge-review sih sebenarnya, lebih nunjukin beberapa makanan yang aku suka dan aku share ke sosial media aku. Tapi kadang juga aku memberikan komentar-komentar kan. Aku selalu memberikan tambahan dengan kalimat ini balik lagi sesuai selera. Tapi kalau case-nya Code Blue ini memang tujuannya adalah untuk memeras para restoran atau bahkan UMKM yang sedang berjuang mendirikan usaha F&B-nya, ya memang itu patut disalahkan. Gak etis juga ada ungkapan kata-kata ini kotor, menjijikkan, dan segala macam. Kata-kata itu kan bisa diganti dengan
mohon maaf ini dapurnya atau kehigienisan makanannya kurang. Dan lebih baik langsung diungkapkan secara langsung kepada para pelaku usaha tersebut. Bisa dibilang zaman sekarang itu kan para reviewer ini udah bisa dibilang sebuah pekerjaan kan. Dan pekerjaan ini itu cukup sangat membahayakan sebenarnya. Makanya belajar tutur kata yang baik. Paham? Akhir-akhir ini rame banget ya, jadi antara konten kreator dan pengusaha makanan gitu sepertinya memanas gitu. Bahkan ada salah satu konten kreator besar yang terkenal gitu, dia diduga, ini kembali lagi diduga katanya melakukan pemerasan kepada salah satu owner yang punya bisnis kuliner gitu. Jadi ketika dia mereview produknya owner tersebut, habis itu videonya diupload, tapi pihak owner bilang bahwa minta di take down. Nah, sang konten kreator ini katanya mengajukan angka yang sangat fantastis sampai ratusan juta untuk men-take down postingan atau uploadan video tersebut gitu. Nah, menurut kalian gimana sih gitu? Sebaiknya kalau kita mereview makanan gitu, sebaiknya gimana? Kalau misalnya kita nih makan terus menemukan sesuatu di dalam makanan itu, apakah kita langsung viralin aja ataukah kita sampaikan kepada ownernya? Nah, menurut kalian gimana? Kalau saya pribadi, saya mendingan ngomong ke ownernya. Jadi misalnya rasanya kurang asin atau apa, atau ada sesuatu, kita mendingan ngomong gitu. Kalau ownernya itu baik, pasti dia akan menerima kritik dan saran itu dengan baik juga. Pasti dia akan malah terima kasih kepada kita gitu, karena kita sudah mengingatkan. Itu penting loh buat seorang owner yang punya usaha kuliner. Itu penting banget. Sebenarnya kontrol untuk kualitas produk yang dia jual itu tidak selalu harus dari internal ya. Dari luar itu kadang malah yang kadang-kadang mungkin nggak sengaja, human error gitu. Jadi orang-orang itu juga punya, orang-orang yang makan itu punya peran penting juga buat mengontrol produknya dia supaya tetap sesuai dengan SOP gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang ownernya ini mungkin malah marah balik atau apa, nah mungkin barulah dipertimbangkan untuk misalnya diviralin atau apa. Tapi kalau misalnya sudah kita sampaikan secara baik, ownernya menerima, terus juga minta maaf dan terima kasih, itu sebaiknya sih tidak perlu diperpanjang gitu ya sampai misalnya diviralin atau apa gitu. Karena membangun bisnis kuliner itu tidak mudah gitu. Kadang orang seenaknya aja misalnya di Google kasih bintang 1, misalnya ya, aku pernah tuh dikasih bintang 1 di Google gara-gara internetnya lemot gitu. Lah, pikir aja dong, Warmindo gitu ya, yang memang bukan khusus untuk internetan ya, kita kasih internet ya mungkin ya nggak cepet-cepet banget, apalagi pas rame gitu, yang pakai banyak. Nah, itu juga menurut aku bukan nggak layak ya, tapi harusnya lebih bijak lagi. Mungkin bisa langsung disampaikan, Mas, ini kok internetnya kurang bagus atau apa, mungkin bisa tambah gitu kecepatannya atau gimana gitu. Bukan langsung kasih bintang 1 tanpa ngomong apa-apa, padahal belinya juga paling cuma es teh doang. Aku pernah soalnya kayak gitu. Nah, cuma ya mau gimana lagi gitu. Itu kalau misalnya kita di Google review atau di itu kan kita nggak bisa ngontrol ya, taunya setelah itu terposting gitu. Nah, dalam kasus ini sebenarnya tuh pihak konten kreatornya bisa loh misalnya langsung mengeluhkan keluhan yang dia rasakan gitu. Jangan semerta-merta langsung misalnya diviralin. Itu kan jadi menjatuhkan banget gitu. Banyak penjual-penjual makanan, resto atau apapun itu yang akhirnya tutup dan mem-PHK karyawannya gara-gara ulasan yang tidak baik gitu. Kalau memang dia udah berkali-kali diingetin, berkali-kali dikasih tahu tetap dablek, bolehlah, nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum pernah dikasih tahu juga, misalnya dia juga responnya bagus, jangan diviralin lah, kasihan gitu. Karena ngebangun usaha makanan itu sulit banget, sampai pada tahap dipercaya dan dibeli sama orang lain itu nggak mudah gitu. Panjang prosesnya jatuh bangunnya gitu. Jadi sebisa mungkin antara konten kreator dengan para owner
kontainer makanan itu kan bisa bekerjasama dengan baik, jangan saling jatuhin lah, itu saling menghargai. Kan dua-duanya sebenarnya cari makan kan, konten kreator juga dari cari makan dari konten-kontennya dia gitu. Begitu pula dengan pengusaha makanan gitu. Jadi ya mungkin di kesempatan lain bisa lebih bijak lagi kalau mau melakukan review dan kasih ulasan yang tidak baik.